Sebelum membahas secara rinci bagaimana kita nanti lakukan translation dan remeasurement, maka kita bahas sedikit nilai tukar apa yang akan dipakai dalam proses tadi. Jadi kita punya dua metode. Yang pertama remeasurement ke functional currency, lalu translation dari functional currency ke reporting currency. Nah, di sini pada translation maka seluruhnya menggunakan current rate, yaitu tingkat nilai tukar pada tanggal neraca. Semuanya kecuali komponen yang masuk di stockholder equity. Semuanya historical, jadi pada tanggal akuisisinya. Lalu retained earnings akan diselesaikan dengan cara normal, jadi saldo awal ditambah net income dikurangi dividen untuk mendapatkan saldo akhir. Dan untuk cost of goods sold, depreciation, amortisasi dan sebagainya semuanya menggunakan nilai tukar rata-rata. Jadi nilai tukar 1 tahun dirata-ratakan. Caranya bisa kita ambil nilai tukar harian, kemudian kita cari angka rata-ratanya. Nah, ini juga nanti berlaku untuk sales. Kenapa kita gunakan rata-rata? Karena asumsinya adalah semua pos di income statement ya, ini semuanya terjadi merata sepanjang tahun. Jadi kita gunakan rata-rata. Nah, untuk yang nilai tukar yang dipakai dalam remeasurement itu kita bedakan antara aset moneter, aset atau utang moneter dengan aset dan utang non moneter. Ya. Yang moneter itu yang maksudnya dengan mudah dapat kita konversi menjadi kas atau mendekati. Ya. Jadi di sini ini kas sudah pasti. Lalu kalau surat berharga yang normal masuk current, tapi surat berharga yang akan dimiliki lama, tidak untuk dijual, sehingga disajikan pada nilai bukunya, itu akan historis. Dia dianggap sebagai aset non-moneter, lalu semua piutang, ada deposit yang akan dikembalikan juga, itu moneter. Tapi untuk persediaan, itu historical, kecuali nanti lower of cost or market, karena kalau marketnya akan menggunakan harga pada tanggal neraca dan nilai tukar pada tanggal neraca, dan itu kalau lebih rendah daripada pada saat pembelinya, historical cost-nya dikalikan rate pada tanggal pembelian, maka kita gunakan market. Prepaid expenses historical, lalu properti dan akumulasinya, ya, aset tetap dan akumulasinya semuanya historical. Ini cash surrender value dari porsi investasi pada asuransi itu pakai menggunakan current rate. Lalu deferred income tax asset juga menggunakan current rate. Aset-aset lain itu menggunakan historical. Pada sisi liabilitas, accounts notes payable, overdraft, accrued expenses, deferred income tax payable itu semuanya current, tapi deferred income, ya, income yang diakui diterima di muka tapi diakui belakangan itu historical. Semua deferred credit sama historical, bonds payable historical. Common stock, preferred stock, dan paid-in capital sama ini historical. Lalu retained earnings itu tidak diukur, tadi polanya sama perhitungannya ya, seperti yang sebelumnya. Lalu di sini untuk semua income statement dia menggunakan historical, kecuali nanti sales akan menggunakan average. Jadi itu secara keseluruhan rate yang akan dipakai dalam melakukan remeasurement atau translation. Jadi kalian harus menghafalkan ini untuk bisa menyelesaikan semua pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana kita melaporkan laporan keuangan dalam mata uang asing. Sekarang mari kita bahas bagaimana melakukan kombinasi bisnis ketika kita akan mentranslasikan atau measure laporan keuangan dari subsidiary sehingga dapat dikonsolidasikan. Nah,
seperti kita pelajari sebelumnya, maka biasanya dalam bisnis kombinasi ada perbedaan antara fair value dan book value. Dalam hal diketahui itu terkait dengan identifiable asset atau utang, maka kita akan tambahkan atau kita sesuaikan ke akun terkait. Apabila tidak dapat diidentifikasikan ke identifiable net asset, maka kita akan catat sebagai goodwill. Nah, sini kita perlu mempelajari bagaimana mentranslasikan kelebihan tadi, karena ini harus dipahami teknik perhitungannya, kemudian angkanya baru kita masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi. Misalnya, diasumsikan ada kelebihan dari fair value ke book value sebesar 10.000 pound sterling yang dialokasikan ke equipment selama 5 tahun. Ya, pada tanggal 1 Januari ketika akuisisi, exchange rate-nya 1.500, sehingga eksesnya dalam dolar, US dollar adalah 15.000. Ya, ini 15.000. Nah, kemudian kita tahu karena 5 tahun, berarti penyusutannya tahun 2016 adalah 2.000. Dan sisanya adalah 8.000. Ya, 2.000 penyusutan, sisa yang belum didepresiasi 8.000. Nah, penyusutan seperti yang kita bahas dalam tabel nilai tukar yang digunakan, maka akan menggunakan rata-rata. Jadi nilai tukar rata-rata. Nah, di sini nilai tukar rata-rata 1,45, sehingga nanti penyusutannya akan sebesar 2.900 dolar. Lalu kita tahu bahwa saldo akhirnya itu akan menggunakan nilai tukar pada tanggal neraca 1,4, 8.000 kali 1,4, sehingga 11.200. Sehingga saldo akhirnya itu 11.200. Nah, di sini kita bisa tahu ada translation loss sebesar berapa, saldo awal 15.000, ya, dikurangi dengan penyusutan ditambah saldo akhir, sehingga selisihnya 900 akan kita catat sebagai equity adjustment tadi, masuk ke other comprehensive income. Nah, apabila kita tidak translasi tapi remeasurement, maka semuanya akan menggunakan historical, ya. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap laba atau rugi. Di sini depreciation expense akan dicatat dengan historical cost 1,5, lalu saldonya juga dengan angka 1,5, sehingga di sini tidak ada exchange gain atau loss atau transaction loss dari proses remeasurement. Nah, ini yang perlu dipahami dalam konteks ini. Nah, non-controlling interest perhitungannya harus didasarkan pada angka-angka atau laporan keuangan yang sudah ditranslasi atau di remeasure. Jadi setelah disesuaikan dengan, jadi harus ditranslasi dan remeasure dulu, baru dihitung berapa nilai dari non-controlling interest. Nah, kita lanjutkan satu contoh, ya. Di sini Pet Corporation, suatu perusahaan di Amerika Serikat, itu membayar 525.000 cash untuk mengakuisisi seluruh saham dari British Farm Firm, perusahaan di Inggris namanya Star, yang pada saat itu book value-nya sama dengan fair value, jadi tidak ada perbedaan. Nah, bisnis kombinasi ini dilaksanakan tanggal 31 Desember 2016, pada saat itu nilai tukarnya 1,5 dolar per British Pound, sehingga angka dari British Pound tadi ya, kita bisa konversi ke US dollar sebagai berikut. Ya, di sini total US dollarnya menjadi 570, dikurangi dengan sebagian dari utangnya, maka net asset yang diperoleh adalah 570 dikurangi 195. Ya, dan itu dibayar 525. Berarti nanti akan ada perbedaan antara investment cost dengan fair value. Nah, kemudian selama 2017 British Pound melemah terhadap dolar, sehingga pada akhir tahun nilai tukarnya 1,4.
Nilai tukar rata-rata pada tahun 2017 adalah 1,45. Kemudian kita mendapatkan informasi Star membayarkan dividen 30.000 pada tanggal 1 Desember 2017. Pada saat itu nilai tukarnya 1,42 dolar per British Pound. Kemudian kita juga mendapatkan informasi ada transaksi antar perusahaan, hanya satu, yaitu ada peminjaman dari PAT kepada Star, nilai dolarnya 84.000 atau 56.000 pound. Ya. Dan ini diketahui pinjamannya denominasinya dalam dolar. Ya. Jadi asumsinya kalau functional currency dari Star anaknya adalah British Pound, maka akan ada proses untuk penyesuaian saldonya karena perubahan nilai tukar. Tetapi karena PAT itu functional currency-nya juga US dollar, tidak akan mencatat adanya exchange gain atau loss. Nah, di sini nanti pada akhir tahun 2017, Star akan membuat ayat jurnal, ya, mendebit advance to PAT, kemudian mencatat exchange gain sebesar 4.000 ya, di dalam pembukuannya subsidiary. Nah, karena ini tidak ada bukti bahwa ini adalah investasi jangka panjang. Tapi kalau investasi jangka panjang, maka prosesnya akan berbeda. Dengan demikian, maka nanti di adjusted trial balance-nya Star akan ada saldo kredit advance to PAT tetap 60.000 ya, bukan tetap, jadi naik sebesar 60.000 dari 56 ke 60.000. Lalu ada exchange gain 4.000. Sekarang kita bahas bagaimana translasi dari laporan keuangan Star dari British Pound ke US dollar. Jadi di sini kita mengasumsikan bahwa Star itu functional currency-nya adalah British Pound. Nah, kita buat trial balance-nya, ini debit dan ini kredit, lalu kita tentukan berapa nilai tukar yang akan kita pakai. Jadi untuk semua aset itu akan menggunakan nilai tukar pada tanggal neraca, lalu untuk semua akun debit pada income statement kita menggunakan nilai tukar rata-rata. Khusus dividen kita menggunakan nilai tukar pada saat dividen tadi diumumkan. Lalu pada sisi kredit, ya, semua utang itu pada current rate, capital stock pada historical rate-nya, sales dan exchange gain kita catat juga sama dengan nilai tukar rata-rata. Nah, khusus retained earnings kita hitung. Karena ini saldo awal, maka kita lihat saja dari saldo awalnya tadi ketika kita membuat ini. Di sini saldo awalnya yang pertama adalah 75.000 atau 50.000 pada British Pound. Nanti pada tahun berikutnya berarti kita hitung dulu saldo awalnya berapa, kita tambahkan dengan net income, kita kurangi dengan saldo akhir, ya, saldo awalnya dalam dolar, net income-nya dalam dolar juga, dividen dalam dolar, diperoleh saldo akhir. Jadi itu sebabnya kenapa di sini dihitung. Jadi memang dihitung khusus karena tahun pertama itu sudah ada angkanya, ya udah kita tinggal kita pakai. Selisihnya akan kita catat sebagai accumulated other comprehensive income. Nah, ini kita peroleh angkanya. Angka inilah nanti yang masuk ke kertas kerja konsolidasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana equity methodnya? Nah, equity method yang pertama adalah ketika mencatat penerimaan dividen, maka akan dicatat di debit cash credit investment in Star 42.600. Lalu yang kedua adalah mencatat investment, ya, income. Nah, income-nya kita hitung. Di sini kita membuat ini laporan rugi laba atau bisa dihitung, kita peroleh net income 121.800. Sehingga investment income-nya atau income from Star 121.800
800. Nah, kemudian kita catat translation ini pada parent ya, dengan cara mengkredit 28.600 karena ada transaction loss di atas tadi. Kita catat lagi. Nanti di kertas konsolidasi ini kita hilangkan, kita kembalikan ke investment sehingga nanti tinggal satu. Jadi di sini ketika kita membuat translasi ada angka ini accumulated other comprehensive income di sini. Ini ada di kolomnya subsidiary. Lalu karena jurnal ini akan dicatat angka yang sama tapi pada kolom parent. Tapi nanti yang diakui hanya satu sehingga akan ada proses eliminasi untuk 28.600. Nah, ini kalau sudah kita catat begini. Lalu pada proses berikutnya nanti apabila ada selisih di sini kita membayarkan 525.000. Lalu kita tahu net asetnya 375. Nah, jadi ada selisih sebesar 150. Ya. Nah, itu semuanya dialokasikan ke paten. Ya. Dipandang dialokasikan ke paten. Nah, paten ini akan pada saldo awalnya adalah 150 dalam dolar ya. Atau tadi kalau dalam pound sterling itu 100.000 karena nilai tukarnya 1,5. Jadi kita bisa hitung dalam dolar dengan menggunakan angka dolar yang perhitungan ketika investasi awal tadi membayar 525 sementara ada net aset 375 sehingga ada beda 150 atau kita menggunakan juga pound sterling juga bisa. Nah, tapi untuk menghitung semuanya amortisasi sama saldonya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya kita gunakan angka pound sterling. Jadi pound sterlingnya kita ketahui dibagi 10. Ini untuk mencatat amortisasi. Jadi per tahunnya adalah 10.000 pound sterling kalikan karena ini expenses maka exchange rate rata-rata atau 14,5. Dan ini nanti akan dicatat kita kurangi karena ada amortisasi income from start kita kurangi 14,5. Tapi kita tahu bahwa saldo akhirnya sekarang adalah sebesar 8.000 dikalikan 1,4. Ya. Jadi ada selisih 1,5 sama 1,4 kali sisanya tadi. Sehingga kita harus melakukan penyesuaian juga yang kita sebut tadi translation-nya terhadap saldo akhir dari paten ini. Ya, karena paten ini kan belum masuk di transaksi di atas. Jadi caranya translasi adalah di sini. Ya, kita hitung. Caranya adalah dengan menghitung 150 dikurangi dengan 90.000 saldo akhirnya kali 1,4 ya atau nanti sebesar 9.500. Nah, sehingga nanti investment in start-nya akan di kredit 24.000. Ya. Nih dari sini cara perhitungannya sehingga mendapatkan tadi ini dikurangi dulu dengan amortisasi lalu dikurangkan sehingga bisa mendapatkan angka akhir adalah 90 kali 1,4 atau 126.000. Jadi harus dikurangi lagi 9.500 sebagai gain and loss dari translation yang kita masukkan ke other comprehensive income. Ya, dari mana angka itu? Ya, yang pertama adalah perbedaan amortisasi, lalu perbedaan rate untuk saldo akhir. Ini angkanya. Ya, semuanya dicatat di sana. Lalu kita tahu sekarang agak rumit untuk menentukan saldo akhir. Jadi saldo awal investment dalam dolar, ada penerimaan dividen, ada share of income, ada unrealized loss on translation yang di awal tadi, ada amortisasi paten, dan ada unrealized translation loss dari paten. Sehingga saldo akhirnya 551.600. Nah, jadi kalian mesti paham bagaimana equity methodnya. Agak sedikit rumit karena ada translation gain atau loss tadi. Kalau sudah, maka kita buat ayat ini ya, jurnal eliminasi dan konsolidasinya. Sebelum ke sini, mungkin kita perlu lihat kertas kerjanya. Jadi di sini yang kalian akan lihat adalah pertama bahwa ini semuanya dalam dolar. Ya. Semuanya dalam dolar. Kemudian di sini kita tahu ada
yang kita sebut itu tadi translation gain atau loss tadi. Di sini sudah lebih dari 28.600 karena ada tambahan 9.500 tadi yang terkait dengan ini paten ya, jadi lebih banyak. Nah, itu satu ya. Jadi ini yang lainnya angkanya sama dari translasi tadi. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja jurnal pertama ya, kita eliminasi ini 17.300, lalu kita kurangi dividen karena 100% gampang, lalu mengurangkan investment in star. Ini 100% jadi tidak ada non-controlling interest. Kemudian yang B itu kita eliminasi reciprocal account 75.000, 150.000 ya. Lalu jangan lupa tadi ada ini ada paten ya 150.000, lalu ke capital stock ini kita debitkan ke investment in star. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita akan kurangkan tadi sisanya investment in star ya 38.100 ini terkait dengan other comprehensive income. Nanti akan karena ketika tadi akumulasinya dicatat di sini, ingat waktu equity method kita mengkredit investment in star ya untuk mencatat adanya itu tadi mengurangi investment in star ketika ada loss ya exchange loss kita kurangi sehingga kita tambahkan kembali 9.000-nya terkait dengan paten, 28.600-nya terkait dengan other comprehensive income yang dicatat oleh subsidiary sehingga ini bisa 0 dan inilah angka accumulated other comprehensive income dalam konteks konsolidasi. Dan di sini juga sekaligus patennya disesuaikan sehingga saldonya ke 126. Dengan demikian, maka ayat jurnalnya seperti ini ya, income from star dikurangi dividen dapat investment in star-nya kita kredit, lalu ini juga reciprocal account kita hilangkan, selisihnya adalah tadi pencatatan translation loss yang kita bukukan di equity method ke investment in star. Ini sekarang kita kembalikan lagi, kita debit, kemudian kita sesuaikan ke akun-akun terkait. Jadi mengurangi paten dan menghilangkan other comprehensive income yang kita catat pada subsidiary ketika kita melakukan proses translasi. Jadi itu secara keseluruhan apabila kita melakukan translasi. Setiap tahun nanti kalau ada translation gain atau loss itu pada akhirnya akan menambahkan ke ini ke other comprehensive income. Jadi kalau pada start awalnya 0, kemudian saldonya menjadi 28.600. Nanti pada tahun berikutnya kita lihat saldo awalnya berapa sehingga akan ada penambahan berapa. Jadi tinggal disesuaikan saja ke penambahannya. Nah, 28.600 dari mana? Yang pertama dari saldo awal investasi itu turun nilainya, sebelumnya 1,5 menjadi 1,4 sehingga ada kerugian 25.000. Lalu ada perbedaan dalam mencatat net income ya ke translationnya pada tanggal neraca 1,4 tapi kita menggunakan 1,45. Jadi ada ini kerugian kurs sebesar 4.200, lalu dividen. Nah, dividen ini kita terima 42 tapi kita catat jadi ada selisih sebesar 0,02 karena dividen itu dibayarkan ya mengurangi maka efeknya jadi positif sehingga totalnya jadi 28.600 itu secara keseluruhan. Nah, kita lanjut sekarang bagaimana kalau kita melakukan remeasurement. Nah, kita menggunakan contoh yang sama ya. Yang paling penting adalah pertama kita membuat kertas kerja untuk melakukan remeasurement. Jadi di sini sama semua ya. Nah, untuk cash itu untuk semua aset atau liabilitas moneter kita menggunakan current rate. Jadi cash, account receivable, lalu kemudian di sini ada accounts payable sama bonds payable, itu current rate. Yang lainnya untuk aset sama liabilities itu historical rate. Jadi inventory, plan aset, kemudian accumulated depreciation
amortization, ya, kemudian capital stock. Lalu untuk expenses, ya, semuanya menggunakan ini historical rate, ya, kecuali ada beberapa ya yang kita tahu itu terjadi merata sepanjang tahun, maka kita menggunakan ini average, rata-rata. Ya, jadi di sini kenapa depresiasi historical, karena cost-nya juga historical, jadi historical. Which is expenses sama other expenses itu kalau dianggap merata sepanjang tahun, berarti kita panjang terjadi sepanjang tahun, maka historical rate-nya adalah average rate, sama seperti pada sales. Ya. Jadi di situ yang perlu kalian pahami. Nah, kemudian untuk ini, untuk advance itu reciprocal saja. Jadi dulu berapa pinjamnya, ya, lalu langsung kita translasikan ke ini. Jadi ini angkanya langsung reciprocal berdasarkan itunya, saldonya, ya. Karena khusus, jadi ini kalau kita lihat sini, jadi mungkin harus dilaporkan ke ini, tetapi tidak ada laba atau rugi ini kalau dalam konteks ini untuk pelaporan induk. Karena apa? Karena ini sebenarnya tidak ada peminjaman ini, jadi kita nggak perlu memperhitungkan adanya perubahan exchange rate. Ini kan transaksi antar perusahaan internal, di satu sisi mencatat laba, di satu sisi mencatat aset, satu sisi mencatat liabilities, yang dua-duanya sebenarnya kalau jadi satu nggak ada. Jadi ini 56 yang sama 84 itu advance, itu bukan foreign currency transaction dalam konteks konsolidasi, karena konsolidasi ada pada parent, karena itu dalam dolar. Ya. Lalu yang khusus lagi di sini adalah cost of sales. Jadi cost of sales ini akan dihitung dengan cara di bawah ini. Ada inventory berdasarkan historical, ditambah pembelian nanti menggunakan angka rata-rata, dikurangi inventory berdasarkan pembelian inventory tadi, berapa rate-nya, sehingga diperoleh 401, 100, dan angka ini dimasukkan ke sini. Ya, yang terakhir nanti retain earnings, ini juga sama, karena ini saldo awal kita pakai angka 75. Ya, kalau nanti tahun berikutnya berarti kita hitung saldo awal itu ditambah dengan net income, dari perhitungan sini dikurangi dividen, kita peroleh saldo akhir. Nah, selisihnya kita masukkan sebagai exchange loss on measurement. Lalu kita bahas bagaimana equity methodnya bagi PET. Ini sama ketika investasi, lalu ketika menerima dividen, dan ketika mencatat income. Jadi kita hitung, nanti kita hitung net income-nya berapa, ya, dari sini kita ambil sales, kemudian kita kurangi dengan semua expenses, diperoleh net income-nya adalah 102.600, kemudian dikurangi patent amortization 15.000. Kenapa 15.000? Karena historical cost. Jadi nggak ada selisih kurs dalam aset-aset yang non moneter. Paten adalah aset non moneter. Jadi kita gunakan angka 150.000 angka awal dalam dolar dibagi 10, 15.000. Nah, kemudian kertas kerja konsolidasi ini dapat kita lihat sebagai berikut, ya. Di sini nanti ada income from start 87.600 dari angka tadi. Ini kita ambil semuanya dari kertas kerja remeasurement, ya, tinggal kita masukkan angkanya. Di sini ada satu akun baru exchange loss, karena dalam remeasurement selisihnya akan dicatat sebagai laba atau rugi dalam laporan keuangan, ya, nanti dikonsolidasikan. Nah, secara umum lebih simpel karena tidak ada exchange gain atau loss pada banyak pos, jadi lebih simpel. Kita kurangkan saja ini income-nya ke dividen, lalu memperbaiki atau mengoreksi ini investment in star, ya. Yang B kita kurangkan reciprocal account, return earnings, di capital stock kita munculkan paten, kita kurangkan ke investment. Yang C kita catat amortisasi paten, ya. Yang D kita hilangkan reciprocal account pada advance
from star dan advance to PAT. Jadi lebih simpel daripada proses ketika kita melakukan translasi. Jadi itu secara keseluruhan kalau kita nanti melakukan translasi. Nah, nanti kita juga bisa hitung 3.300 dari mana. Yang pertama dari posisi aset net monetary asset, jadi aset moneter dikurangi liabilities moneter itu 50.000, perbedaan exchange rate-nya, ya. Kemudian yang kedua itu sales, itu juga perbedaannya berapa ke nilai tukar pada tanggal neraca karena kita menggunakan angka rata-rata. Purchases juga sama menggunakan angka rata-rata, lalu wages dan salaries juga sama, other expenses juga sama. Lalu kemudian kita tahu ada subsidiary mencatat advance to PAT, ya, ada itu karena dia tetap akan membukukan exchange gain and loss karena pinjamannya dalam dolar, lalu dividen, sehingga totalnya 3.300. Jadi itu semua terkait dengan remeasurement.